Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Jemaat MCC yang dikasihi Tuhan Yesus. Ada sukacita, amin. Di hari Natal ini ada sukacita. Kita boleh datang ke tempat ini, kita boleh merayakan ibadah Natal dengan penuh damai dan sukacita, itu semua karena kebaikan Tuhan, amin. Mari pagi hari ini kita mau siapkan hati kita yang terbaik. Kita mau beri yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau beri kado buat Tuhan pagi hari ini melalui pujian dan penyembahan kita. Kami bersyukur Tuhan Yesus, sebab Engkau baik. Kau lahir, Kau datang ke dunia ini untuk menebus dosa saya, dosa kita semua di tempat ini. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Oh Yesus, kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau baik. Terima kasih Tuhan untuk kelahiran-Mu, Yesus. Haleluya. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan, kami bawa sembah kami pagi hari ini Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau baik selamanya Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Kita mau bawa sembah kita pagi hari ini kepada Tuhan, sebab hanya Yesus yang layak untuk kita tinggikan. Haleluya. Hei, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang, marilah pandang, Tuhan balas surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Hei, mari berhimpun dan bersukaria. Kita turut semua ke Bethlehem. Turut semua ke Bethlehem. Mari pagi hari ini kita pandang Tuhan. Marilah pandang, Tuhan balas surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji
nyatakan hai mari berhimpun, dan kita mau bersukaria oleh karena Tuhan. Kita turut semua ke Bethlehem. Sembah Tuhan pagi hari ini. Sembah Tuhan. Dia sang Raja. Sembah, sembah dan puji Dia. Kita bawa sembah kita pagi hari. Sembah dan puji, Dia sang Raja. Mari nyatakan sembah dan puji. Mari dengan sepenuh hati kita nyatakan sembah Kau Tuhan. Sembah dan puji. Kami menyembah-Mu Tuhan. Jemaat saja boleh katakan sembah dan puji Dia. Ini sembah kami Tuhan yang kami bawa di hadirat-Mu. Haleluya. Sembah dan puji. Puji Dia sang Sembah dan puji
persembahkan yang terbaik di hari yang spesial ini. Kita bisa bilang ini hari ulang tahunnya Tuhan. Mari kita bawa kado buat Tuhan melalui pujian penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Saudara tahu, jika kita dimampukan sampai hari ini, kita hampir mengakhiri tahun 2023. Itu semua karena kebaikan Tuhan yang luar biasa. Kita percaya bahwa ada prajurit-prajuritnya Tuhan Yesus pagi hari ini. Saudara tahu, prajurit ketika berperang, mereka nggak tahu nantinya akan menang atau kalah. Tapi semua prajurit mereka punya iman. Jika mereka pasti dimenangkan, pasti menang. Begitu pula dengan prajurit-prajuritnya Tuhan Yesus. Pagi hari ini berapa banyak dari Bapak Ibu Saudara, engkau yang datang di hari Natal ini dengan penuh beban, penuh tantangan kehidupan. Engkau harus berperang dengan kehidupanmu. Tapi kita percaya bahwa kita pasti menang bersama dengan Tuhan, amin. Kita pasti menang bersama dengan Yesus. Kita mau nyanyikan pujian kemenangan. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, 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 haleluya. Yakin akan menang bersama dengan Tuhan, boleh nyatakan glory, 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 haleluya, glory, amin. Kami percaya kelahiranmu membawa kemenangan buat kami Tuhan. Kepastian ketika kita berjalan bersama dengan Yesus. Haleluya, puji-Mu. Mari lebih lagi nyatakan, oh, glory, glory, haleluya, glory, 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 haleluya, amin, glory Yesus. Glory, glory, haleluya, haleluya, puji-Mu, haleluya, puji-Mu, haleluya, puji-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus, bersama dengan Tuhan kami pasti dimampukan dan dimenangkan. Pagi hari ini kita mau lebih lagi bersorak-sorai untuk Raja di atas segala raja. Ini kami jemaat MCC Tuhan, kami antusias menyambut kelahiran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Saudara percaya kita semua berkemenangan dalam Tuhan, amin. Yang percaya boleh lambai-lambaikan tangannya dengan luar biasa. Haleluya, amin. Kita mau bersorak-sorai buat Tuhan pagi hari ini. Saya punya istilah ini Bapak Ibu. Ketika kita memuji Tuhan, jangan sampai kita P6. Apa itu Mbak P6 gitu kan? P6 itu nyun sewu bahasa Jawa nggih. Pah, poh, plongah, plongoh, pol-polan gitu. Nah itu istilahnya gini, memuji Tuhan tuh ya. Ya ini tanpa ekspresi datar, nah itu P6 saudara-saudari.
Mari senggol kanan kiri. Ayo jangan P6 ya, jangan P6 ya. Mari kita puji Tuhan pagi hari ini sebab Dia lahir buat kita semua. Haleluya. Mari kita tinggikan nama Tuhan sebab Dia lahir untuk saya dan saudara. Katakan Dia lahir. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami. Dia Yesus sahabat kami. Dia Yesus Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Dia lahir. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami. Dia Yesus Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah. Itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus Allah kami. Sang penebus juru selamat dunia. Mari nyatakan Dia lahir. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami. Dia Yesus Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Sebab Dia itu firman Allah. Itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus Allah kami. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Mari katakan Sang penebus. Sang penebus juru selamat dunia. Saudara percaya bahwa Yesuslah jalan kebenaran, amin. Yesus jalan kebenaran. Tidak ada yang dapat datang kepada Tuhan tanpa melalui Yesus. Haleluya. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Stop. Saya minta semua di sini boleh mengekspresikan ke kita memuji Tuhan ya. Saya boleh minta satu orang, temukan satu orang lagi pasang-pasangan ya. Ini kan musiknya rock and roll gitu kan. Nah, boleh bergoyang ala rock and roll Bapak Ibu. Sesuka Bapak Ibu, mau kayak gini-gini ya kan. Mau kayak gini-gini boleh, oke. Yesus jalan kebenaran. Cari pasangannya Bapak Ibu Saudara. Sebab Yesuslah jalan kebenaran dan kehidupan. Haleluya. Katakan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam nama
saudara. Terakhir Bapak Ibu Saudara, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Luar biasa, beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus yang luar biasa. Puji Tuhan, mari saya persilahkan untuk duduk kembali. Agak ngos-ngosan ya Bapak Ibu Saudara, tapi tidak apa-apa, kita mau muji dengan penuh energi, penuh sukacita pagi hari ini. Dan kita mau siapkan hati untuk kita terima benih taburan firman Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua di sini cinta Tuhan Yesus. Kita datang ke tempat ini, kita mengaplikasikan cinta kita kepada Tuhan. Ini pernyataan kami Tuhan, kami cinta Engkau dan Engkau segalanya buat kami. Engkau Allah dan Rajaku, Engkau
Rajaku, kekasih dan hidupku, Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu, ku bersyukur kepadamu. Allah Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan pagi hari yang indah ini. Kami memuji memuliakan nama-Mu dengan sukacita, dengan riang gembira. Karena kami betul-betul boleh sungguh bersyukur. Kami menerima Injil itu dengan penuh keyakinan. Sehingga kami bersukacita. Ada kepastian keselamatan yang boleh kami alami, yang boleh kami miliki. Oleh karena itu Tuhan, biarlah setiap nyanyian, pujian, penyembahan yang kami naikkan menyenangkan hatinya Tuhan. Bapa di surga, sebentar kami akan bersama-sama duduk diam mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengar, kami rindu untuk boleh diberkati dengan makanan rohani yang menyenangkan hati kami, memuaskan dahaga jiwa kami, dan biarlah ini semua boleh menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Urapi hamba dalam segala kekurangan kelemahan hamba, biarlah apapun yang hamba sampaikan berasal dari Tuhan, memberkati setiap kami semua, namun di atas segalanya Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami akan bersama-sama sambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami naikkan syukur doa kami. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk rekan-rekan pujian penyembahan. Agak dikecilkan yang sebelah aux mungkin Pak Iwan, ini feedback. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom, selamat pagi. Sebelum saya mulai, saya mengucapkan selamat Natal untuk kita semua. Selamat Natal semuanya, boleh katakan kanan kiri. Nanti di akhir ibadah kita juga bisa saling katakan, tapi sebelumnya kita katakan kanan kiri kita selamat Natal, Sugeng Natal, Merry Christmas. Kalau Mary Andani lawas itu ya. Bu Retno masih tahu Mary Andani ya? Oh tahu ya, anak sekarang nggak tahu, jadi ketahuan saya umurnya. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita belum menutup ya, karena nanti masih ada akhir tahun, temanya masih sama. Tapi setidaknya ini menjadi penekanan tema kita di bulan Desember. The Gospel atau Injil. Walaupun diulang terus, tapi ini tidak akan pernah usang Bapak Ibu. Tidak akan pernah lapuk, karena inilah inti kekristenan. Ya, The Gospel atau Injil. Ayatnya ada dalam Lukas pasal yang kedua. Ayat yang ke-10 dan 11, mari kita baca bersama-sama ayat emas kita di bulan ini. Lukas pasal 2 ayat 10 dan 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. 2 ayat 10 dan 11 yang sudah kita bahas. Ini berarti masuk pembahasan yang ke-4. 4 betul ya? Dan 4 minggu. Belum tambah oikos. Iya toh, sudah 4 toh. Minggu pertama saya, minggu kedua Pak Heri dan Mas Nunus. Minggu ketiga saya, minggu keempat ini saya lagi. Jadi saya harap Bapak Ibu Saudara gak bosan-bosan. Tapi pasti akan selalu ada yang baru, tenang saja. Ya. Ini kayaknya terlalu jauh apa ya? Iya. Pak Andreas boleh saya dibantu aja Pak? Iya. Kita dapat menemukan kata Injil dalam ayat tadi. Saya tidak bosan-bosan pada kata memberitakan. Ya, ketika dikatakan malaikat itu memberitakan kesukaan besar, memberitakan ini euangelizo, artinya menyiarkan kabar baik. Kabar baik itu euangelion atau Injil atau gospel itu sendiri. Ya. Jadi malaikat mewartakan kabar baik kepada para gembala, kabar baik yang mendatangkan kesukaan besar. Natal itu kesukaan besar. Amin. Natal itu kesukaan besar. Kemarin pagi saya tanya pada anak-anak sekolah minggu di ibadah perayaan Natal anak Alpha Kids. Saya tanya, apa yang paling kamu sukai waktu Natal, Dek? Jawaban mereka apa? Kado Natal. Uang
Uang berarti amplop Natal. Apalagi pohon Natal. Apalagi Sinterklas. Dan sebagainya. Tapi kalau kita orang dewasa harusnya jawabannya bukan itu lah ya. Misalkan saya tanya sama Mbak Dita, apa yang paling disukai waktu Natal? Kalau masih amplop Natal ya kebangetan gitu kan. Walaupun juga kalau dikasih juga nggak nolak ya gitu kan. Tapi tentunya bukan amplop Natal sumber sukacita kita ketika Natal. Amin. Bukan pohon Natal, walaupun kita juga seneng lihat pohon Natal. Wong anak saya Janiel suka sekali lihat pohon Natal. Begitu lihat pohon Natal dia langsung bilang, "Tal, Christmas, ho ho ho," itu katanya. Dia refleks langsung pasti. Ya, lihat pohon Natal, Christmas, ho 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 gitu ya. Jadi semua pun suka. Bapak Ibu Saudara, jangankan orang Kristen. Yang tidak Kristen pun kalau Natal seneng. Betul enggak? Minimal dapat libur Natal. Belum lagi diskon Natal. Nah, coba main ke Matahari. Hari ini tuh lagi banyak diskon. Betul ya Mbak Rani ya? 70 plus 30. Terus piye iki? Hitungane piye iki? Mumpung wis butuh ra butuh tak tuku. Lah ya toh. Itu diskon Natal. Jangankan orang Kristen, yang tidak Kristen aja itu senang sama hari Natal. Apalagi kita toh orang Kristen. Tapi semestinya sumber sukacita kita yang benar harusnya ya. Jadi Injil atau kabar baik itu mendatangkan kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Memang pertama-tama bagi bangsa Israel. Tapi kemudian sampai pada bangsa-bangsa lain, termasuk kita. Kita bukan orang Israel, kita bukan orang Yahudi. Tapi sukacita Natal ini pun kita alami, kita nikmati. Jadi pagi hari ini kita mau bersama-sama memahami mengapa kabar baik atau mengapa Injil itu dikatakan membawa kesukaan besar. Kenapa? Beri saya alasan Pak, beri saya alasan Mas, alasan yang masuk di akal saya bahwa Injil itu mendatangkan kesukaan besar. Beri alasan yang masuk akal buat saya bahwa kabar baik itu mendatangkan sukacita besar. Alasannya apa? Yang pertama, karena Injil itu menyelesaikan masalah. Dan masalahnya adalah masalah dosa. Kalau Mas Ronggo ini punya hutang senilai 100 juta. Kurang gede deh, 500 juta. Tambahi gimana? Ben abot sisan Mas Ronggo. 2 miliar Mas Ronggo. Mas Ronggo, hari ini Mas Ronggo harus menyelesaikan hutang 2 miliar itu. Bisa Mas Ronggo? Hari ini juga Mas. Bisa? Tidak bisa. Tapi kalau tiba-tiba ada seseorang datang, wes Mas Ronggo, orang sambil pikir, yang 2 miliar saya selesaikan. Senang dah? Kalau ada pribadi yang menyelesaikan masalah kita. Senang dah? Nah, itu alasan pertama. Karena Injil itu menyelesaikan masalah yang tidak dapat Bapak Ibu Saudara dan saya selesaikan. Apa itu? Dosa. Itu kita tidak bisa selesaikan. Bapak Ibu Saudara mau bergumul berapa kali dengan dosa? Kita tetap kali dikalahkannya. Betul? Bahkan Rasul Paulus loh, hamba Tuhan yang luar biasa aja dia bilang, aku tahu yang baik. Aku ngerti apa yang benar menurut firman Tuhan. Tapi yang aku lakukan justru yang gak baik. Kalau demikian bukan aku yang melakukannya, kata Rasul Paulus. Melainkan dosa yang ada di dalam aku. Masalah dosa itu masalah berat Bapak Ibu. Injil menyelesaikan masalah dosa. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Setidaknya kata jangan takut dan juru selamat ini memberikan ketenangan dan ketentraman. Karena akhirnya ini membawa sebuah pesan yang menyelesaikan masalah dosa manusia. Kok bisa masalah dosa diselesaikan di sini? Kok bisa? Saya mau tanya, di antara kita pagi hari ini, di antara Bapak Ibu Saudara dan saya, gitu, siapa yang merasa sebagai pendosa? Angkat tangan. Ini kumpulan orang jujur ya. Atau pertanyaannya, siapa di antara Bapak Ibu Saudara-saudari yang sadar betul bahwa kita ini manusia berdosa? Nah, harusnya kalau kita merasa kita pendosa dan kita orang berdosa, harusnya senang kalau masalah dosa ini diselesaikan sama Tuhan.
Saya ulang sekali lagi. Kalau kita menyadari saya pendosa Pak, saya pendosa Bu. Dan masalah dosa saya ini diselesaikan sama Tuhan. Senang saya. Sama seperti Mas Ronggo tadi. Kalau pertanyaan saya rubah, siapa di sini yang berhutang? Mas Ronggo misalkan, angkat tangan. Dan kalau Tuhan mau menyelesaikan atau ada si A menyelesaikan hutang itu, senang enggak? Senang. Demikian pula halnya dengan dosa. Kalau kita menyadari kita pendosa, sama seperti perempuan yang kedapatan berbuat zina itu. Semua orang berkata dia pantas untuk dirajam sampai mati. Karena menurut hukum Musa, seorang yang kedapatan berbuat zina pantas untuk dihukum mati. Semua orang berkata demikian kecuali satu. Siapa? Yesus. Yesus itu kawannya pendosa. Setuju? Saya ulang sekali lagi. Yesus itu kawannya, temannya pendosa. Ahli Taurat orang Farisi berkali-kali ngomong sama murid-murid Tuhan. Guys, kalau orang Solo, orang Jogja mungkin ngomongnya gitu ya. Gurumu kumpulannya karo pemungut cukai, gurumu kumpulannya karo perempuan sundal jepit. Guyon bapak-bapak gitu. Itu pendosa. Tapi Yesus nyaman di antara pendosa. Dan pendosa nyaman di dekat Yesus. Injil itu menyelesaikan masalah dosa. Malaikat berkata, jangan takut. Bapak Ibu, takut itu lahir dari dosa manusia. Saya sudah bahas ini minggu lalu, tapi saya singgung sebentar. Takut itu lahir dari dosa manusia. Kejadian 3:8-10. Saya ulas lagi ya. Ketika manusia itu dalam dosa, kemudian manusia mendengar bunyi langkah kaki Tuhan di taman itu pada waktu hari sejuk. Lalu Tuhan berkata, manusia, di manakah engkau? Alkitab menulis, manusia ini bersembunyi di antara pohon-pohonan taman itu. Lalu menjawab, Tuhan, kami sembunyi karena kami takut. Takut itu lahir dari dosa. Bapak Ibu Saudara, siapa di sini yang pernah merasa, jujurlah ya, saya juga pernah kok, merasa malas ke gereja? Oh iya, saya pernah, tenang saja, saya juga pernah, saya manusia. Apalagi pelayanan. Bapak Ibu, saya pun pernah loh dihinggapi rasa malas persiapan. Bagus, persiapan kesel-kesel jemaatnya ngantuk gitu kan. Manusia gitu kan. Pengakuan dosa mumpung Natal gitu kan. Pernah merasa malas ke gereja? Pernah ya? Sering. Jujur sekali. Bapak Ibu, siapa yang pernah sakit hati sama temannya di gereja? Oh, pernah lah, saya juga pernah. Pernah, saya enggak bohong. Saya pernah juga mogol enggak ke gereja gara-gara sakit hati sama omongan seseorang yang harusnya dia pelayan Tuhan, harusnya dia ngerti firman, dia harusnya ngomong kayak gitu, enggak ke gereja saya. Ya, Bapak Ibu Saudara, sebenarnya kecewa, malas itu mekanisme pertahanannya dosa. Saya ulang sekali lagi. Kecewa, malas ke gereja itu adalah mekanisme pertahanan dosa karena takut dengan kebenaran. Jadi yang takut itu bukan Bapak Ibu Saudara. Tapi dosa dalam diri Bapak Ibu Saudara itu ketakutan. Kalau seorang Mbak Rani semakin ngerti kebenaran. Seorang Bu Arum makin ngerti kebenaran. Dosa ini ketir-ketir. Lah iki nek wong iki makin ngerti kebenaran. Wah, aku serah dianggap iki. Kuasaku, kuasa dosa tidak lagi bisa membelenggu jiwa manusia ini. Sehingga dosa itu ketakutan. Nah, mekanisme pertahanan diri dosa, mekanisme pertahanan diri itu apa toh? Oh, angel men. Cicak itu mekanisme pertahanan dirinya kalau terancam apa? Buntute tugel. Bunglon mekanisme pertahanannya apa? Warna dirinya berubah. Ada lagi apa ya? Yang gampang. Putri malu, mekanisme pertahanan dirinya kalau disenggol, nutup, gitu kan. Landak, mekanisme pertahanan dirinya begitu terancam, jegrak langsung. Nah, jadi Bapak Ibu kalau gampang jegrak berarti bukan saya yang ngomong. Itu mekanisme pertahanan diri maksudnya.
Nah, dosa Bapak Ibu, ketika mendekati kebenaran atau didekati kebenaran, ketika gembala oikos ngutik-ngutik terus, "Mbok ayo toh datang oikos." Ketika teman-teman ngajak ayo toh ke gereja, dosa ini takut. Mekanisme pertahanan dirinya apa? Mari kita buat manusia ini malas ke gereja. Mari kita buat manusia ini kecewa dengan orang gereja. Nah itu sebenarnya bukan Bapak Ibu, tapi dosa. Kenapa? Karena dosa itu takut dengan Allah. Dosa itu takut dengan kebenaran. Sehingga manusia itu mudah sekali dihampiri rasa takut. Sekarang jangankan ngomong kita orang berdosa. Bahkan dalam perjanjian lama, orang yang saleh dan takut akan Tuhan saja, takut dan gentar terhadap kemuliaan Tuhan. Apalagi pendosa. Di perjanjian lama, orang yang dekat sama Tuhan saja, itu takut ketemu kemuliaan Tuhan. Apalagi orang berdosa, apalagi para gembala. Nangkep maksud saya? Ketika malaikat menampakkan diri, kemuliaan Tuhan bersinar, para gembala langsung takut. Ya wajar. Wong orang saleh saja di perjanjian lama berhadapan muka dengan muka sama Tuhan, ketakutan Bapak Ibu. Musa itu ketakutan ketika melihat ada nyala api di antara semak belukar itu dan keluar suara, "Akulah Tuhanmu." Ketakutan Musa. Yesaya juga mengalami hal yang sama. "Celakalah aku, sebab aku ini najis bibir," katanya. "Aku pendosa." Wah, ketemu sama Allah. Bahasa gampangannya, mati aku. Apalagi pendosa. Kita, apalagi para gembala ketika berhadapan dengan kemuliaan Tuhan. Mereka takut, wajar. Tapi ketika malaikat berkata, "Jangan takut," putus Pak koneksinya. Ketika mereka berkata, "Jangan takut," ya, ini sekaligus menandakan bahwa Allah itu berkenan sama manusia. Saya ulang lagi, dosa itu sumbernya rasa takut manusia. Rasa takut kita itu berawal dari dosa. Nah ketika malaikat bilang jangan takut, itu artinya Allah berkenan, nggak usah takut. Walaupun kemuliaan, misalkan nih para gembala di sini Bapak Ibu, kemuliaan Tuhan nyata. Mereka ketakutan, mati aku, kemuliaan Tuhan, mati kita, mati kita. Malaikat berkata, "Don't worry, do not be afraid," katanya. Fear not bahasa Inggrisnya. Jangan takut. Artinya, gak apa-apa, tenang, kemuliaan ini tidak akan menghabisimu, kemuliaan Allah ini tidak akan menghanguskanmu, jangan takut. Artinya Allah berkenan kepada manusia. Dan ditegaskan kembali di ayat yang ke-14, tema Natal PGI, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Manusia berdosa, hina, cela, kotor, bobrok, rusak total. Kalau kata John Calvin, rusak total. Tapi manusia itu diperkenan sama Allah. Gak usah takut. Kalau misalkan sebagai anak-anak muda di sini, ketika engkau berhadapan dengan atasanmu sedang marah besar karena kerjaan kita mungkin salah, kerjaan kita mungkin berantakan. Marah besar. Tapi dalam sekejap tiba-tiba dia berkata, "Datang kantor saya mau kasih sesuatu yang bagus buat kamu." Deg-degan dah, takut dah, karena dia harus marah besar. Tapi ketika kita masuk ke kantornya, "Iya Pak, ada apa Pak?" "Oh enggak, saya mau minta maaf tadi, dan ini ada sedikit berkat buat kamu." Senang gak? Dia berkenan, dia ngampuni, itu Allah. Sehingga Injil, kenapa dikatakan mendatangkan kesukaan besar? Karena pada akhirnya, Yesus atau Juru Selamat ini itu berkenan, membuat kita diperkenan oleh Allah. Yesus juga disebut Lukas sebagai Juru Selamat. Dialah yang mampu melepaskan kita dari dosa dan memberikan keselamatan. Jadi Lukas nulis bukan hanya kata jangan takut, tapi kata Juru Selamat ini pun memberikan ketenangan buat kita. Kita berdosa, tapi kita diperkenan. Kita berdosa, tapi kita diselamatkan. Injil menyelesaikan masalah dosa. Titus bilang begini, Titus 3, 4-5. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah Juru Selamat kita dan kasihnya kepada manusia, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena, karena rahmat-Nya.
Bapak Ibu Saudara diselamatkan oleh Allah bukan karena perbuatan baik kita. Kita diselamatkan oleh Allah bukan karena apa yang kita lakukan, tapi karena rahmat Tuhan. Karena pemberian Tuhan kita diselamatkan. Anugerah bukan itu. Itu rahmat. Bapak Ibu Saudara, bukan sebuah kebetulan. Lukas menulis Yesus itu juru selamat. Dan Titus menuliskan bahwa ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia pada waktu dia telah menyelamatkan kita. Lukas dan Titus ini diperkirakan saudara, brother, saudara, kandung bahkan, diperkirakan. Sekalipun di dalam Injil Lukas, bahkan di Kisah Para Rasul, itu nama di Injil Lukas tidak disebutkan nama Titus. Di dalam Kisah Para Rasul tidak ada nama Lukas. Injil Lukas pun dia juga nggak nulis nama Lukas. Gini, dalam Injil Lukas dan Kisah Para Rasul itu yang nulis Lukas. Sama-sama Lukas yang nulis. Tapi di kedua surat ini, baik Lukas maupun Kisah Para Rasul, nama Lukas dia tidak tuliskan. Dan nama Titus tidak ada. Padahal Kisah Para Rasul itu mencatat perjalanan Rasul Paulus ada di situ. Padahal Rasul Paulus berkali-kali menyebut nama Titus. Kalau nanti Bapak Ibu Saudara penasaran, silahkan dipelajari. Tapi Lukas dan Titus diperkirakan itu saudara. Saking rendah hatinya Lukas sehingga dia tidak menuliskan namanya di situ. Saking rendah hatinya Lukas sehingga dia menganggap bahwa Titus dan dirinya itu tidak perlu dituliskan. Dia cukup menulis kami. Kami itu ya Lukas dengan rasul-rasul yang lain, termasuk Titus ada di dalam itu. Jadi bukan kebetulan kalau kakak beradik ini memahami bahwa Yesus itu menyelesaikan masalah dosa manusia. Sebagaimana Mas Ronggo tadi punya hutang miliaran dan diselesaikan oleh seseorang, senang, maka semestinya Bapak Ibu Saudara yang mengaku sebagai pendosa tadi, mengetahui kebenaran bahwa Yesus menyelesaikan masalah dosa kita, harusnya kita senang. Katakan kanan kiri, kudune senang. Kenapa kudune? Kenapa kudune? Kenapa seharusnya senang? Karena kalau kita mau jujur, sukacita kita karena diselamatkan oleh Yesus tidak lebih besar dari sukacita ketika menerima THR. Kalau kita mau jujur, sukacita kita kenal Yesus kadang-kadang tidak lebih besar, enggak lebih gede ketika sukacita dapat orderan. Amin Bu Lia. Loh, amin loh, malah mantuk, dijebak malah amin gitu. Kalau kita mau jujur, sukacita kita ketika toko itu rame, itu lebih gede loh ya Pak Daniel Mbak Ase. Kadang-kadang loh, daripada sukacita bahwa saya ini ditebus dosanya sama Tuhan Yesus. Tapi kalau kita menyadari hal ini, Yesus itu menyelesaikan masalah yang saya buat, harusnya kita happy. Injil mendatangkan sukacita besar karena Injil menyelesaikan masalah dosa manusia. Injil menyatakan Allah berkenan kepada manusia, bahkan Allah ingin memberikan keselamatan kepada manusia. Dosa harusnya berakibat kematian, tapi Allah melakukan intervensi. Jangan, karena begitu besar kasihku akan dunia ini, sehingga aku mengaruniakan anakku yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus ini tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu perasaannya Allah. Dan betapa bersyukur kita punya Yesus. Amin. Yang kedua alasannya, kenapa Injil mendatangkan sukacita besar? Yang pertama tadi karena Injil menyelesaikan masalah saya, yaitu masalah dosa. Senang harusnya. Senang? Senang Bapak Ibu? Jangan kalah sama Niel. Niel kalau habis dapat apa gitu senang? Senang. Happy? Pi. Bapak Ibu senang? Senang. Happy? Pi. Injil itu merupakan kabar yang benar-benar terjadi. Itu bukan isapan jempol, itu fakta sejarah.
Di dekat tempat saya ada yang namanya Palang Joglo. Lagi dibangun gede-gedean. Dan yang menarik adalah di sekitar Palang Joglo itu beberapa rumah sudah mulai dirobohkan. Kena gusur. Tapi tenang, dapat ganti rugi apa untung? Ayo ulang. Rumah luput lang. Gilang berharap dapat kena gusuran, enggak digusur ternyata. Rumah-rumah di sekitar Palang Joglo itu kena ganti rugi apa ganti untung? Ganti untung Bapak Ibu. Ganti untung. Saya dapat kabar dari adik saya, ada salah satu toko kelontong kecil di dekat Palang Joglo itu. Biasanya dia jual rombong gitu ya, dia jual rokok, air mineral dan segala macamnya itu kena gusur. Dapat ganti rugi 8 miliar dan bilang sama toko tempat kulaannya, adik saya dapat cerita itu karena temannya adik saya itu toko kulaan ini. Mas, yang rumah ini nih, ini katanya udah gak mau jualan lagi. Aku semua dodolan. Aku bingung ngecaki duit mungkin ya. 8 miliar Pak Diki, 8 miliar Pak Diki bisa dibayangkan? Buat beli cilok dapat berapa? 8 miliar. 8 miliar itu berapa? 8.000 juta. Nah. Enggak mau jualan. Aku sebagai dodol. Rotok sombong ya. Sudah terima dapat ganti untung. Nah, kalau misalkan ada seseorang datang, anggaplah ke rumah Yulisa. Anggaplah ke rumah Yulisa. Lalu mengetok pintu, permisi gitu. Oh iya gimana Pak? Gini Mbak, namanya siapa? Oh saya Yulisa. Mbak Lisa, hari ini saya mau ngabarin rumahnya Mbak Lisa ini akan kena gusur. Tapi kami akan berikan ganti untung senilai 8 miliar. Wah, bener Pak, 8 miliar. Bercanda. Tapi bohong. Kira-kira perasaanmu, Lis? Bener-bener prank gitu. Seneng? Atau naik pitam? 8 miliar, 8 miliar Pak, 8 miliar. Beneran Pak? Bercanda gitu. Apa yang kamu rasakan Mbak Lisa? Langsung siram air panas? Atau bahkan air keras? Weh, karena ini hanya ilustrasi. Dia bilang aku biasa aja gitu kan, karena nggak benar-benar terjadi gitu kan. Kalau benar-benar terjadi kira-kira, Bapak Ibu, menurut Bu, apa respon Mbak Lisa ini kalau ada orang yang sampai begitu tega, ngeprank kalau anak sekarang bilang, bohongi gitu, tapi bohong gitu. Biasa, mangkel, minimal, gelo, betul, opo gitu kan. Atau mungkin contohnya kurang masuk, saya kasih satu-satu lagi. Ya, ada dua sejoli, menjalin cinta bersemi dari SMA. Wah, lawas tenan ya, Galih dan Ratna. Wes, loh kok duduk hilang? Wah Ratna ini ya, kenapa bukan Gilang? Pria ini ngomong sama cewek di sampingnya, Dek, kita ini kan kenal wis lama toh Dek. Aku mengajak kamu malam ini itu dinner. Ingin menyampaikan perasaanku buat kamu Dek gitu. Tapi itu Mas, aku malah deg-degan, kok gue deg-degan, soyo aku gitu. Nek ora deg-degan kan yo mati. Dek, aku mau bilang, aku tuh tresno sama sampean gitu. Kamu mau ndak nerima aku jadi kekasihmu? Wes. Hatinya berbunga-bunga, ngantek dikai gelas barang gitu. Tolak kapiuk kayak gitu. Berani kah? Lalu sang perempuan berkata, Mas, aku terima
Wah makasih banget loh dek. Wah thank you banget, aku wis ngerti nih kamu tuh bakal menerima. Wah aku tuh terus nonton, mas sebentar tuh mas tak selesaikan dulu. Loh piye toh mas, aku terima kasih kamu sudah sayang sama aku. Tapi aku tuh cuman selama ini nganggap kamu tuh sahabat dekatku loh mas. Nggak lebih dari itu. Gimana? Siram? Bapak Ibu, awalnya itu sudah berdebar-debar yang cowok, tapi begitu yang cewek jawabnya begitu, kira-kira gimana? Minimal, gelo, sakit hati, mungkin kecewa, ya wes dek, anggaplah aku tidak mengenalmu, wes, jangan pernah sebut lagi namaku, tapi masuk malah ke telenovela gitu kan. Itu yang kita rasakan kalau kita mendapatkan PHP. Apa itu PHP? Pemberi harapan palsu. Bapak Ibu Saudara, Injil itu tidak demikian. Injil itu bukan hanya memberi kabar yang baik, tapi kemudian hanya memberi harapan kosong. Enggak. Injil itu benar-benar terjadi. Penampakan malaikat di hadapan para gembala yang kita baca 1 bulan ini, yang kemudian mengabarkan kabar baik tentang lahirnya juru selamat itu fakta sejarah yang sungguh-sungguh terjadi. Amin. Itu fakta sejarah Bapak Ibu. Itu benar-benar terjadi. Buktinya apa? Buktinya Lukas itu berani berkata menjamin kebenaran tulisannya. Lukas menegaskan kepada Theophilus yang menjadi tujuan penulisan suratnya, bahwa tulisannya itu tidak main-main. Dia riset Bapak Ibu, apa itu riset? Dia neliti sungguh-sungguh, dia ngerunut sungguh-sungguh. Dengan teliti dan dengan sungguh-sungguh dan mempertaruhkan kredibilitasnya, mempertaruhkan reputasinya. Ia menjamin bahwa yang ditulisnya benar-benar terjadi. Lukas 1 ayat 1 sampai 4 itu bilang begini, saya baca Bapak Ibu Saudara. Lukas 1 ayat 1 sampai 4. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Perhatikan kata-kata ini. Karena itu, setelah aku menyelidiki, alah apa itu kan? Setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Bapak Ibu Saudara, Lukas itu bukan pendongeng. Lukas bukan penipu. Lukas itu bukan tadi yang datang ke rumahnya Mbak Lisa lalu ngapusi. Lukas bukan kayak si cewek tadi yang memberi harapan palsu. Aku terima kasih karena kamu sudah sayang. Enggak, Lukas itu seorang pria gentleman sejati. Dia berpendidikan. Dia mempertaruhkan reputasinya. Dia mempertaruhkan kredibilitasnya. Next Pak, siapa tahu Lukas itu? Lukas itu bukan seorang Yahudi. Nama Lukas itu nama Yunani. Dan ia pun menulis dengan gaya bahasa Yunani. Dan kelihatan dari tulisannya Lukas, dia itu pendidikannya tinggi Bapak Ibu. Karena tulisannya rapi dalam arti susunannya rapi, dan kalimatnya, kalimat-kalimat orang yang berpendidikan. Itu Lukas. Nampak dari penggunaan-penggunaan kata dari Injil Lukas, dan juga dari Kisah Para Rasul. Kolose 4 ayat yang ke-11, Paulus pernah bilang begini dalam tulisannya kepada jemaat Kolose. Saya bahas singkat aja. Paulus bilang sama jemaat Kolose, ada 3 orang yang bersunat, artinya berarti ada 3 orang Yahudi yang menemani aku. Setelah itu dia menulis, dan selebihnya, ini, salah satunya, Lukas. Berarti Lukas bukan orang Yahudi. Karena dikatakan yang orang bersunat cuma 3. Ini, tapi bukan Lukas. Ada Onesimus, ada siapa lagi saya lupa. Tapi Lukas disebutkan setelah itu. Lukas bukan orang Yahudi. Dia orang yang orang Yunani berpendidikan, kata-katanya rapi, bagus. Dan Lukas itu seorang dokter. Lukas seorang tabib. Yang menyertai perjalanan misi Paulus. Besar kemungkinan ia bertanggung jawab dalam masalah kesehatan di perjalanan misi Paulus. Jadi kalau sekarang dalam kepanitiaan, Lukas itu seksi
kesehatan. Kalau kira-kira Paulus lagi lerek-lerek gitu ya, gitu kan naik kapal tuh, Lukas, Pak Lukas gitu kan, siap gitu kan, minum, mantangin JRG, Jrek nong, gitu kan, langsung seger lagi, keroan, pijet itu Lukas. Jadi Lukas ini seorang dokter, ya pantas dia dikatakan berpendidikan tinggi. Besar kemungkinannya dia memang seksi kesehatan. Bahkan Paulus menegaskan lagi, kata Lukas adalah tabib ini yang ngomong juga Rasul Paulus. Rasul Paulus ngomong dalam Kolose 4 ayat 14 dikatakan yang bersama dengan aku ada tabib Lukas. Berarti memang Lukas itu seorang tabib. Dan yang penting lagi, Lukas itu seorang yang setia Bapak Ibu. Karena Paulus berkata, hanya ia, cuma Lukas yang menyertai Paulus sampai menjelang akhir hidupnya. Cuman Lukas tok. Paulus mengatakan ini kepada Timotius, anak rohaninya, ketika dia nulis surat kepada Timotius. Tim, dangorin itu tim, aku kesepian karena aku hanya bersama dengan Lukas saja. Yang lain ada yang menginjil, ada yang meninggalkan Tuhan. Tapi Lukas dia bertahan menemani Paulus. Ini orang yang setia. Bapak Ibu, kalau kita tahu kira-kira kriterianya, dia orang pintar, dia dokter, reputasinya bagus. Dia orang yang setia, dia orang yang jujur, dia orang yang baik. Kalau dia nulis, dia bilang, aku memastikan bahwa apa semua yang kamu baca, ini sungguh-sungguh benar. Menurut Bapak Ibu, ini kebohongan atau fakta? Halo? Apakah Lukas ini ditulis seorang pendongeng? Enggak. Ditulis oleh seorang yang punya reputasi baik, kredibilitas baik, orang yang baik. Dan dia berkata, yang aku tuliskan ini benar adanya. Jadi Injil mendatangkan sukacita besar karena Injil adalah kabar yang benar-benar terjadi. Sungguh-sungguh terjadi Bapak Ibu Saudara. Kalau malaikat berkata Yesus itu juru selamat, Kristus, Tuhan, hal ini bukan hanya kabar yang baik, tapi juga kabar yang benar-benar terjadi. Karena Lukas sudah jamin, di awal suratnya dia bilang, yang aku tuliskan semua ini sungguh-sungguh benar adanya. Dok, Bapak Ibu Saudara, Injil memberikan sukacita karena bukan isapan jempol, tapi sungguh-sungguh fakta. Dia tidak memberikan PHP, tapi Injil sudah menyelesaikan itu semua. Alasan kedua. Alasan ketiga, karena Injil memberikan tujuan dan alasan untuk kita hidup. Bapak Ibu Saudara, ketika kita lahir kita langsung ngerti nggak tujuan hidup kita? Bu Evi, waktu lahir ceprot, Bu Evi langsung ngerti, wah tujuanku adalah ini gitu. Oh lahir, nangis. Ada di antara kita yang begitu lahir langsung ngerti tujuan hidup? Tidak ada. Memahami tujuan itu proses seumur hidup, itu proses kehidupan. Bahkan bisa jadi sampai dengan saat ini pun Bapak Ibu mungkin belum tahu tujuan hidup. Kalau saya tanya, apa tujuan hidup seorang bayi? Apa tujuan hidup seorang ETO? Memuliakan Tuhan. Selesai khotbah saya. Mari kita tutup dalam doa. Selesai no. Lo udah dijawab kok. Bersyukur ya Mbak Ning bisa mendidik anak, jawabannya gitu, muliakan Tuhan. Sama kayak Bu Retno, kemarin anak-anak sekolah minggu tak tanyain, sukacita karena Natal kenapa? Yang satu bilang, dapat kado, dapat duit, pohon Natal. Karen saya tanya, Karen kenapa sukacita waktu Natal? Karena Injil. Waduh tepuk tangan saya. Pak Heri dan Bu Retno berhasil mendidik anaknya. Calon pendeta ini nanti ya. Bapak Ibu Saudara, apakah kita memahami tujuan hidup kita saat ini? Kapan sebaiknya kita tahu tujuan hidup kita? Kapan? Ngerti nggak tujuan hidup kita apa? Kebanyakan orang yang tidak menyadari tujuan hidupnya, itu menjawab dengan bahasa yang klise atau sering dipakai orang. Apa tujuanmu? Pokoknya saya mengalir aja, seperti sungai. Dia seperti air yang mengalir gitu kan. Terus ngalir baik. Itu sebenarnya kata-kata orang yang ngerti tujuan hidup. Pokoknya ngalir.
Bersyukur kalau mengalirnya ke Danau Toba, indah pemandangannya ya. Kalau mengalirnya ke septic tank, Anda terjebak di dalamnya selama-lamanya, ayo. Bukan itu tujuan hidup kita. Bagi sebagian orang yang merasa ngerti tujuan hidup, mereka berkata, oh saya tahu tujuan hidup. Hidup saya nggak mengalir Pak Daniel. Hidup saya, aku ingin itu, aku ingin ini, saya mau ini, saya mau itu. Apa misalkan, saya mau sukses, nah, itu tujuan hidup saya. Saya mau bahagia, keluarga bahagia, KB, keluarga berencana. Harusnya ganti keluarga bahagia ya. Buat apa berencana tapi nggak bahagia ya. Saya mau sukses, saya mau kaya, itu mungkin tujuan, atau apapun lah. Bagi yang merasa punya tujuan, sebenarnya pun menurut saya juga sama, tidak paham. Karena pada akhirnya hanya seperti sedang menjalani perlombaan tanpa akhir. Capek. Ketika kita bilang, saya pengen sukses. Apa itu sukses? Ketika saya punya rumah, oke. Sudah punya rumah, puas? Ternyata enggak. Wah, rumah saya kok cuma segini. Saya pengen tambah lagi, rumah yang lebih luas. Kayak Mangkunegaran. Jadi kalau kira-kira Shopee lewat gitu, paket gitu kan. Kita jalan dari rumah itu, berangkat pagi sampai pager sore. Saking jauhnya rumah kita. Gak ada kata puas kalau target kita adalah sukses. Punya ini, pengen nambah lagi, punya ini, pengen nambah lagi. Dulu saya belum dikaruniai keturunan, pengen punya keturunan, dikasih 1, pengen punya 2, dikasih 2, kok cowok semua, mau coba cewek, loh kapan selesainya nanti? Manusia, seperti perlombaan tanpa akhir. Tanpa disadari, tiba-tiba usia kita makin bertambah dan kita mulai lelah. Kok kesel yo, kok capek ya? Padahal hidup ini singkat, bukankah kita harusnya berbahagia dalam hidup, tapi dengan cara yang benar. Lalu bagaimana sebenarnya kita memahami tujuan dan alasan hidup orang Kristen? Perhatikan ayat ini. Ya, ayatnya cuma 2, tapi 1 bulan kita uplek-uplek terus ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, Kristus. Lukas menyebut Yesus itu Kristus. Kristus ini Bapak Ibu bahasa Yunani, tapi bahasa Ibraninya adalah Mesias. Artinya yang diurapi. Orang Yunani nggak ngerti istilah yang diurapi. Orang Yunani nggak paham istilah yang diurapi itu nggak ngerti. Kristus ini diucapkan, dituliskan Paulus untuk orang-orang Ibrani, untuk orang-orang Yahudi, bahwa Yesus ini Mesias, Yesus ini Kristus, Yesus inilah yang diurapi, yang dinanti-nantikan oleh bangsa Yahudi. Walaupun oleh para nabi lebih banyak dikaitkan dengan hal-hal yang sifatnya politik, pembebasan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Oleh nabi-nabi lebih dihubungkan seperti itu. Tapi Lukas menuliskan dengan lebih luas. Yesus itu bukan cuma pembebas dalam hal politik, tapi Yesus itu penyelamat kehidupan. Dia Kristus Mesias yang diurapi, yang dinanti-nantikan. Yesus inilah yang menyelamatkan. Kristus ini ditulis Lukas ditujukan untuk orang Yahudi. Supaya orang Yahudi ngerti, Yesus itu yang mereka tunggu-tunggu, penyelamat. Tapi kata kurios atau kata Tuhan, Lukas juga menyebut Yesus itu Tuhan. Kalau kata Tuhan, itu orang Yunani ngerti banget Bapak Ibu. Kurios bagi orang-orang Yunani, itu sering mereka pakai untuk menyebut raja-raja mereka, yang mereka muliakan sebagai dewa, sebagai Tuhan. Orang-orang pembesar, petinggi-petinggi, raja-raja itu mereka sanjung dengan gelar kurios. Nah, Lukas menyebut Yesus itu Kristos, kurios. Kristos untuk menjelaskan kepada orang Yahudi, kurios untuk menjelaskan kepada orang Yunani bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Raja atas kehidupan. Saya percaya bukan sebuah kebetulan kalau worship leader kita memilih lagu di pengantar firman tadi,
Engkau Allah dan Rajaku. Bagi orang Yahudi, Lukas ingin menegaskan, Yesus itu, ya Allah itu. Karena orang Yahudi, Ibrani menyatakan Allah lah juru selamat mereka. Dan bagi orang Yunani, Lukas ingin menulis, Yesus itu Tuhan, Kristosmu, Kuriosmu. Dia dewamu, dia Tuanmu, dia pemilik hidupmu. Kayaknya cuma dua kata, Kristos dan Kurios, Kristus dan Tuhan. Tapi Lukas sedang berbicara kepada dua golongan yang besar, yaitu golongan Yahudi dan golongan Yunani. Artinya apa? Sekarang perhatikan penjelasan Paulus, sahabatnya Lukas tadi, yang ditemani Lukas sampai akhir hidupnya tadi loh. Paulus bilang apa? Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, yang untuk Dia kita hidup. Ingat, Allah Bapa ini oleh Lukas dikatakan, hei orang-orang Yahudi, yang mbok sebut Allahmu itu ya Yesus ini, Kristus juru selamatmu ini. Dan Paulus berkata, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Jadi Paulus menegaskan bahwa Allah Bapa adalah pribadi yang untuk Dia kita hidup, tujuan kita. Dan Kristus Yesus Tuhan adalah pribadi yang karena Dia kita hidup, alasan hidup kita. Jadi karena Injil kita bersukacita. Injil mendatangkan sukacita besar karena Injil memberikan tujuan dan memberikan alasan kita hidup. Kita hidup untuk Allah, untuk mempermuliakannya, seperti kata itu tadi. Dan kita hidup karena Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena Yesus, kita beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu, upah dosa itu apa? Maut. Berarti kita harusnya binasa. Tapi Yesus datang ke dunia menyelamatkan. Karena Yesus, kita hidup. Sebab Yesus hidup, ada hari esok buat saya. Hidup kita. Karena Dia, kita hidup. Yesus itu alasan kita hidup. Dan Allah Bapa memuliakan Allah, itu tujuan kita hidup. Beda. Orang yang gak ngerti tujuan hidupnya, seperti sungai yang mengalir. Orang yang ngomong seakan-akan ngerti, pengen sukses, pengen kaya, pengen bahagia tadi dan seterusnya, seperti sedang melakukan perlombaan yang tiada akhir. Gak ada rasa puasnya. Tapi bagi orang yang menetapkan tujuan hidupku untuk memuliakan Tuhan, Bapak Ibu, memuliakan Tuhan itu bukan ada di sana. Memuliakan Tuhan itu dalam keseharian kita. Inilah yang saya lakukan setiap hari. Bangun tidur, saya mau memuliakan Tuhan. Bangun tidur, aktivitas, saya memuliakan Tuhan. Injil itu mendatangkan sukacita karena Bapak Ibu punya alasan dan punya tujuan hidup. Katakan kanan kiri, bangun. Karena mukanya ngantuk semua. Ayo tekan ngendi mau. Poinnya piro to iki poinnya? Rampung-rampung. 3 saja kok ya. Injil itu kabar baik yang mendatangkan sukacita. Kenapa? Karena Dia menyelesaikan masalah kita, yaitu masalah dosa. 2, kenapa? Karena Injil itu benar-benar terjadi. Dan yang ketiga, karena Injil sekarang saya punya alasan hidup, saya punya tujuan hidup. Banyak orang kaya, tenar, tapi memilih untuk mengakhiri hidup. Karena udah gak punya lagi tujuan hidup. Bingung mau ngapain, stres, depresi, gak punya alasan untuk hidup, gak punya tujuan untuk hidup. Injil memberikan alasan untuk Bapak Ibu hidup. Yesuslah alasan kita hidup dan memberikan tujuan kita hidup. Apa? Memuliakan Tuhan. Jadi sekarang kalau kita bekerja untuk bukan untuk kaya. Kita bekerja karena kita ingin memuliakan Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kita kaya, berarti kekayaan kita untuk memuliakan Tuhan. Amin. Kita menikah berusaha untuk menjadi keluarga yang bahagia sebisa mungkin. Tapi bukan bahagia tujuan pernikahan kita.
Tujuan pernikahan kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Kalau kita menikah dan bahagia, mari kita gunakan kebahagiaan pernikahan kita untuk memuliakan Tuhan. Amin. Apapun yang kita kerjakan, kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Main musik boleh maju ke depan. Mari kita tutup firman Tuhan ini. Terima kasih, Pak. Saya undang Bapak Saudara untuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian pengantar firman tadi. Ku cinta Kau, Yesus, hanya Engkau bagiku, Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Ku cinta Kau, Yesus. Mari katakan bersama-sama dengan ucapan syukur. Mari kita berterima kasih pada Tuhan Yesus. Sebab Dia yang menyelamatkan kita. Dia yang menyelesaikan masalah dosa kita. Amin. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Mari bersama-sama angkat suaramu, katakan Engkau Allah, Engkau Allah dan Raja-Ku, kekasih dalam hidupku, oh segalanya bagiku. Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama kita lebih sungguh katakan, ku cinta Kau, Yesus, hanya Engkau bagiku, Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Raja-Ku, Engkau Allah dan Raja-Ku, kekasih dalam hidupku, Engkau segalanya, bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari coba renungkan baik-baik. Sudahkah Yesus betul-betul menjadi segalanya dalam hidup kita? Sudahkah Yesus sungguh-sungguh betul menjadi yang paling terkasih? Atau hati kita masih bisa dipuaskan dengan kasih sayang orang lain, cinta orang lain, harta benda kekayaan, penghormatan, sanjungan orang lain? Sudahkah betul-betul Yesus saja yang paling memuaskan hati kita? Kalau Bapak Ibu Saudara masih merasakan hampa dengan memiliki Yesus, kalau Bapak Ibu Saudara merasa biasa-biasa saja, tidak ada dorongan rasa syukur, tidak ada dorongan rasa sukacita karena memiliki Yesus, sesungguhnya kita tidak memahami Injil kabar baik itu. Karena Tuhan Yesus sendiri pernah berkata, hal kerajaan sorga adalah seperti orang yang menemukan harta karun di sebuah tanah. Kemudian dia menjual semua miliknya. Dan dia membeli sebidang tanah itu untuk memiliki harta karun di dalam tanah itu.
Sudahkah Bapak Ibu Saudara bisa berkata, apapun yang aku miliki tidak sebanding dengan kemuliaan Kristus. Apapun yang saya miliki tidak sebanding dengan kemuliaan Yesus. Kalau Bapak Ibu Saudara bisa merasakan Yesus sebagai yang terindah dan terutama, hati kita tidak akan pernah kosong dan hampa. Hati kita akan senantiasa dipenuhi rasa syukur dan sukacita. Bertobat pagi hari ini. Datang pada Tuhan. Dan sekali lagi, tempatkan Kristus di tempat yang semestinya dalam hati kita. Mari angkat tanganmu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Sekali lagi katakan, Engkau Allah dan Rajaku. Engkau Allah. Dan saya mohon dengan hormat Bapak Pendeta Heri Sasono akan berdoa untuk meneguhkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang boleh kami dengarkan bersama-sama, kembali mengingatkan kepada setiap kami bahwa hidup kami hanya berasal daripada Tuhan, dan untuk Tuhan kami hidup, dan tujuan akhir kami adalah untuk Engkau Tuhan, karena kami ditebus oleh kelahiran putramu yang tunggal untuk kami semua. Berita Injil boleh kami dengarkan bersama-sama, boleh kami maknai, boleh kami pakai untuk kami boleh mengerjakan kehidupan kami Tuhan. Kan ini adalah kekuatan daripada Allah sendiri untuk menyelamatkan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak buat firman-Mu yang sungguh luar biasa. Berkati hamba-Mu Bapak Gembala yang boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan berikan pengurapan lebih lagi. Tuhan memberkati beliau dalam segala pelayanannya. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara diberkati dengan firman Tuhan, amin. Amin. Yang diberkati boleh katakan aku diberkati. Puji Tuhan. Di saatnya kita memberi sebagian dari keuangan yang sudah kita siapkan dari rumah. Mari kita berdoa untuk persembahan. Sungguh kami bersyukur Tuhan Yesus untuk setiap penyertaan yang Tuhan berikan buat kami. Jika sebentar kami mau memberi sebagian dari keuangan yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kami, kami akan memberikannya untuk rumah Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang sucikan dan layakan, sehingga persembahan ini dapat dipergunakan untuk pelayanan dengan sebaik mungkin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Mari kepada yang bertugas kami persilahkan. Terdengar selalu terus lagu pujian.
rekan MCC. Bisa ditayangkan? Iya. Pelayanan dalam sepekan. Untuk hari Senin pukul 6 ada latihan tamborin di Maestro. Kemudian hari Selasa pukul 18.30 ada pemuritan atau ada oikos di hari Rabu. Kemudian hari Rabu pukul 10 ada program GKI MCC bekerja sama dengan Radio Immanuel, acara kristal ya Bapak Ibu semuanya. Kami himbau berulang-ulang untuk bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang punya waktu yang luang untuk mendengarkan bisa join. Kemudian hari Kamis pukul 6 ada latihan musik dan pujian. Hari Jumat pukul 6, menara doanya off dulu ya Mbak. Iya, hari Jumat ini bagi semua panitia Natal ada doa seluruh panitia Natal di Maestro pukul 6 ya. Mohon perhatiannya seluruh panitia Natal. Hari Sabtu pukul 17.30 ada Metanex Remaja dan Pemuda di Maestro. Lanjut. Hari Minggu tidak ada. Ibadahnya kita di rumah Bapak Sirun ya. Kita hari Minggu depan tanggal 31 itu sekaligus ibadah penutupan tahun pukul 6 sore di rumah Bapak Sirun atau rumahnya Opa Oma. Ya, nanti akan di-share log bagi jemaat yang belum tahu. Ada pengumuman tambahan, Pak? Monggo, jumeneng sedanten Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Bapak kami yang di surga, sungguh luar biasa kebaikan Tuhan yang kami nikmati dan kami rasakan. Natal bukan sekedar dongeng belaka. Natal itu bukan isapan jempol, tapi peristiwa Natal adalah fakta sejarah yang benar-benar terjadi. Dan kami bersyukur karena kami masuk dalam bilangan orang-orang yang mempercayai bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat atas kehidupan kami. Ada sukacita dalam hati kami Tuhan, ada kebahagiaan besar, ada damai sejahtera yang melimpah yang boleh kami rasakan dan kami boleh terima peringati di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, biarlah ibadah Natal yang kami rayakan, yang kami adakan pagi ini betul-betul mendatangkan berkat-berkat rohani untuk kami semua. Ada sukacita, pengharapan, kekuatan untuk boleh menempuh, menjalani kehidupan kami bersama-sama dengan Tuhan. Bapa di surga, Tuhan juga memberkati setiap jemaat semua. Berkati dalam keluarga kami, jadikan keluarga yang harmonis Tuhan. Hangat, penuh cinta, kasih mesra, dukung, saling mengasihi, saling menyayangi. Seisi rumah kami diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan berkati pekerjaan tangan kami. Tuhan buat berhasil, Tuhan buat beruntung dalam nama Yesus. Tuhan buka pintu-pintu peluang, pintu-pintu kesempatan, berkat mengalir dan berkat yang ada ini kami pakai juga untuk memberkati banyak orang. Tuhan berkati dalam tantangan kehidupan yang kami hadapi. Kami tidak takut, kami tidak gentar, kami tidak cemas karena kami berjalan bersama dengan Sang Pemilik kehidupan. Kami percaya ada pertolongan tepat waktu yang akan Tuhan boleh tunjukkan kepada kami. Tuhan kami berdoa untuk kesehatan setiap kami semua, terkhusus juga untuk panitia Natal dan HUT gereja, seluruh jemaat, seluruh pelayan, dengan berkat kesehatan yang baik, sehat, prima, setiap metabolisme tubuh kami berjalan dengan baik, tidak ada gangguan, tidak ada kendala. Yang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat anak-anak kami yang sekolah, berkati pendidikan mereka, jadikan anak yang berprestasi, jadikan anak-anak yang menjadi teladan, pintar, dan kami berdoa masa depan mereka indah penuh dengan harapan. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap pelayan yang sudah melayani pagi hari ini. Tuhan tahu kerinduan hatinya, Tuhan tahu pergumulannya, Tuhan tahu pengharapannya. Oleh karena itu berkati Tuhan para pelayan yang sudah memberikan waktunya, hatinya, perhatiannya, kasihnya, melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan berkati dan pakai hidupnya lebih hari, lebih luar biasa, dipakai untuk menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Acara selama sepekan ke depan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Oikos, baik juga doa persiapan Natal, semuanya berjalan dengan baik. Para panitia yang menyelesaikan, menuntaskan semua kekurangan yang ada, diberkati dan dimampukan oleh Tuhan.
Terima kasih Bapak, kalau sebentar kami akan pulang, berkumpul dengan keluarga kami di rumah masing-masing, merayakan Natal bersama dengan keluarga. Tuhan jagai sertai dalam perjalanan, dijauhkan dari mara bahaya kecelakaan, dan pertemukan kami kembali Tuhan pada kesempatan-kesempatan ibadah yang akan datang. Terima kasih Bapak, sebelum kami akan pulang pagi hari ini, bersama-sama kami akan menerima berkat daripada Tuhan. Oleh karena itu jemaat Tuhan, bukalah hatimu, bukalah tanganmu, dan terimalah berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan juga melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang terimalah berkat-berkat daripada Allah Bapa kita. Cinta kasih, kemurahan kasih sayang, karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Juga damai sejahtera, persekutuan, damai sejahtera, sukacita daripada Allah kita Roh Kudus senantiasa termatrai berlimpah-limpah dalam hati kita mulai pagi hari ini sampai Tuhan datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan syukur doa kami. Haleluya. Amin. Bila engkau tak besertaku, sebelum pulang boleh kasih salam, katakan selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Navidad.